Halo co-friends, di sini kita punya soal tentang limit fungsi trigonometri. Tentukan hasil limit berikut. Nah, di sini kita dapat tuliskan kembali untuk limit x menuju tak hingga dari 2x yang kita kalikan dengan kotangan dari 2 per x, lalu dikurang dengan 3 kotangan dari 2 per x, dan di sini kita bagi dengan 5x kuadrat, lalu dikurang dengan 2x. Nah, sebelumnya, mari kita kembali di sini untuk sifat limit, di mana limit x menuju c dari fx plus minus gx dapat kita pecah menjadi limit x menuju c dari fx plus minus limit x menuju c dari gx. Dan untuk limit x menuju c dari fx per gx sama dengan limit x menuju c dari fx dibagi dengan limit x menuju c dari gx, asalkan limit x menuju c dari gx tidak sama dengan 0. Nah, jadi di sini perhatikan bahwa kita akan memisahkan terlebih dahulu. Nah, misalkan Y adalah 1 per X. Perhatikan bahwa ketika X menuju tak hingga atau mendekati tak hingga, berarti untuk Y di sini akan mendekati 1 per tak hingga, tentu saja di sini akan sangat kecil, mendekati 0. Karena untuk 1 di sini tentu saja suatu konstanta yang tetap dibagi dengan sesuatu yang sangat besar menuju tak hingga. Berarti tentunya Y-nya akan menjadi sangat kecil menuju 0. Jadi bentuk limitnya di sini nantinya dapat kita ubah menjadi, nah, berarti ini akan sama dengan limit. Nah, kita ganti saja di sini menjadi Y menuju 0 dari, nah, untuk 2X di sini berarti kita dapat tuliskan sebagai 2 per Y. Dan di sini perhatikan bahwa untuk kotangan sebenarnya adalah sepertangan. Yang berarti di sini untuk kotangan dari 2 per X dapat kita tuliskan sebagai 1 per tangan dari, nah, untuk 2 per X berarti kata lain adalah 2Y di sini. Dan di sini kita kurangi dengan, nah, kita punya untuk 3 yang dikali dengan kotangan 2 per X, berarti ini menjadi sepertangan dari 2Y. Lalu di sini kita bagi dengan, nah, perhatikan bahwa untuk 5x kuadrat berarti ini tak lain adalah 5 per y kuadrat. Dan di sini dikurang dengan 2x berarti dikurang dengan 2 per y. Nah, di sini perhatikan bahwa sebenarnya keduanya dapat kita kalikan dengan y kuadrat per y kuadrat. Sehingga kita mendapati bentuknya menjadi limit y menuju 0 dari, nah, yang berarti ini menjadi 2y, lalu di sini kita bagi dengan tangan dari 2y, dan di sini kita kurangi dengan, nah, di sini kita punya adalah 3y kuadrat yang dibagi dengan tangan dari 2y, dan di sini kita bagi dengan, nah, untuk bagian penyebut berarti menjadi 5 yang kita kurangi dengan 2y. Berdasarkan sifat limit tadi, sebenarnya dapat kita pecah masing-masingnya menjadi seperti ini. Jadi kita akan hitung untuk limit y menuju 0 dari 2y yang kita bagi dengan tangan 2y, dan di sini perhatikan bahwa kita kurangi dengan limit y menuju 0 dari, nah, berarti untuk 3y kuadrat yang dapat kita tuliskan sebenarnya sebagai 3y yang dibagi dengan tangan dari 2y, dan di sini barulah kita kalikan dengan y lagi. Dan di sini kita bagi dengan limit y menuju 0 dari 5 dikurang dengan 2y. Nah, di sini kita dapat berikan tanda kurung supaya tidak membingungkan. Nah, sekarang mari kita kembali tentang limit trigonometri. Untuk limit x menuju 0 dari tangan AX per BX, ini akan sama dengan limit x menuju 0 dari AX per tangan BX yang sama dengan A per B. Jadi di sini koefisien x pada pembilang kita bagi dengan koefisien x pada penyebut, yakni A per B. Jadi dalam kasus ini kita akan dapati berarti nilai limitnya akan sama dengan, nah, berarti kita mulai terlebih dahulu, perhatikan limit y menuju 0 dari 2y yang dibagi dengan tangan 2y. Berarti ini akan menjadi 2 per 2. Lalu di sini kita kurangi dengan, nah, untuk limit y menuju 0 dari 3y yang kita bagi dengan tangan 2y, lalu di sini dikalikan dengan y. Nah, di sini kita punya adalah 3 yang dibagi 2, berarti 3 per 2. Namun di sini perhatikan bahwa kita punya untuk y-nya menuju 0. Jadi di sini kita kalikan dengan 0. Lalu di sini kita bagi dengan, nah, untuk bagian penyebutnya kita punya limit y menuju 0 dari 5 dikurang 2y. Kita dapat substitusikan y-nya adalah 0, sehingga kita punya menjadi 5 yang dikurang dengan 2 dikalikan dengan 0. Berarti ini akan sama dengan 1 dikurang 0 yang kita bagi dengan 5. Maka di sini hasilnya akan sama dengan 1 per 5. Jadi kita dapati nilai limitnya adalah 1 per 5. Sampai jumpa di soal berikutnya.